Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat. Saya dari kelas B3 2019 Prodi Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rencana usaha di bidang kuliner berupa produk tauco cap badak asli Cianjur. Oke, yang pertama, kenapa saya ngambil produk ini? Karena produk ini adalah merupakan makanan khas daripada kota Cianjur, di mana tempat saya tinggal saat ini. Dan yang menjadi latar belakang usaha ini adalah, seperti yang kita ketahui bersama, dunia usaha sekarang ini semakin luas. Banyak perusahaan yang menciptakan produk-produk baru yang pada dasarnya hampir sama antara produk satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah kualitas dan mereknya saja. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, perusahaan menggunakan berbagai cara agar produk mereka laku dan berkembang di pasaran, seperti pengadaan pelatihan kerja karyawan supaya menciptakan produk yang lebih berkualitas dan diminati masyarakat. Dan setelah saya coba menganalisa fenomena tersebut, saya berazam untuk membuat rencana usaha di bidang kuliner dengan sebuah produk makanan yang khas dari kota Cianjur yang menjadi tempat tinggal saya saat ini. Saya ingin mengangkat makanan khas Cianjur ini agar semakin terkenal di seluruh Nusantara. Bahkan semoga saja produk ini bisa go internasional. Dan produk ini adalah tauco asli Cianjur. Selain itu, dikarenakan Cianjur merupakan kota yang memiliki pilar yang kuat akan budayanya, yang kita kenal sebagai 7 pilar budaya Cianjur. Nah, pada kesempatan kali ini pun saya ingin mencoba menjelaskan dan mempromosikan yang menjadi 7 pilar budaya kota Cianjur itu adalah yang pertama, ngaos. Ngaos maksudnya adalah mengaji Al-Quran. Kota Cianjur sudah lama dikenal sebagai salah satu kota santri yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah mamaos. Mamaos adalah tembang Cianjuran yang merupakan kesenian menyanyi seperti sinden di Jawa. Biasanya tembang ini hanya diiringi oleh kecapi suling. Dan yang ketiga adalah maenpo. Maenpo adalah sejenis pencaksilat yang merupakan olahraga bela diri asli kota Cianjur. Yang keempat adalah tatanen, adalah bercocok tanam, sehingga kota Cianjur dari dulu sampai sekarang terkenal dengan beras pandan wangi, di mana beras ini harum wanginya dan juga nikmat. Serta yang kelima adalah tanginas, artinya adalah gesit. Bisa diartikan masyarakat Cianjur sudah terbiasa bangun pagi untuk beribadah dan mencari rezeki. Yang keenam, yang menjadi pilar daripada budaya kota Cianjur adalah somea. Dalam arti kata ramah, berarti masyarakat Cianjur selalu bersikap ramah. Dan yang ketujuh, yang merupakan pilar terakhir daripada budaya kota Cianjur adalah sauyunan. Bagaimana ini? Ini maksudnya adalah masyarakat kota Cianjur ini sudah terbiasa hidup rukun dan damai. Nah, demikian yang menjadi 7 pilar budaya kota Cianjur, dan maka produk tauco cap badak ini semoga bisa mewakili dan mengangkat nama dari pilar ke-7 dari 7 pilar budaya Cianjur, yaitu tatanen. Bidang tatanen, karena dengan adanya produk berupa tauco ini, maka tatanen kacang kedelai yang menjadi bahan pokok dari pembuatan tauco ini bisa meningkat dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat serta dari semua lapisan masyarakat, khususnya yang berada di kota Cianjur. Serta semoga tauco cap badak ini bisa menjadi ikon tersendiri untuk kota Cianjur, terlebih dengan didirikannya Tugu Tauco oleh pemerintah daerah Cianjur yang lokasinya tepat berada di pusat kota Cianjur, menjadi motivasi tersendiri untuk bisa fokus dan menekuni usaha ini. Kemudian yang merupakan tujuan usaha ini adalah yang pertama, menciptakan dan menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua, dapat meningkatkan penghasilan pelaku bisnis. Yang ketiga, dapat ikut berperan aktif dalam memajukan perekonomian masyarakat, terlebih masyarakat sekitar, karena usaha ini akan membutuhkan beberapa karyawan yang tentunya akan direkrut dari masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat adalah dapat mendukung program pemerintah daerah dalam mempromosikan dan memperkuat 7 pilar budaya kota Cianjur, terlebih khusus pilar keempat dari budaya Cianjur, yaitu di bidang tatanen. Kemudian adapun manfaat usaha ini, yang pertama, produk ini bisa dijadikan sebagai lauk untuk makan dan juga bisa dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh saat orang-orang berkunjung ke kota Cianjur. Yang kedua, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan manfaat yang ketiga adalah memiliki relasi yang lebih luas, serta manfaat yang keempat adalah ikut mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar. Manfaat berikutnya adalah membantu membangun perekonomian, dan manfaat berikutnya adalah menyokong program pemerintah dalam kewirausahaan mandiri.
Nah, di sini pun saya sudah melakukan analisis SWOT, yaitu faktor SWOT-nya strength yang merupakan kekuatannya, yang kemudian weakness kelemahannya, opportunity peluangnya, and then threat ancamannya. Kemudian di sini juga saya jelaskan bahwa strength ini adalah kekuatan daripada produk ini. Pertama, harga produk yang terjangkau, bahan baku yang melimpah, dalam hal ini kacang kedelai. Kemudian keunikan produk, kesukaan konsumen terhadap produk. Kemudian belum banyak yang memproduksi juga, kemudian punya cita rasa tersendiri dan lokasi usaha strategis. Namun di samping ada strength, kita pun ada weakness-nya, kelemahannya. Pertama, persaingan dengan merek yang sudah lama berdiri seperti Tauco, Cap Meong atau Cap Macan ya. Karena memang di Cianjur ini sudah ada terlebih dahulu Tauco merek Cap Meong atau Macan. Kemudian juga kemungkinan kemasan yang kurang menarik. So, nanti kita akan coba di bagaimana inovasi dan pengembangan daripada produk itu sendiri. Kemudian opportunity, peluangnya ini kesempatan penguasaan pasar ya. Kemudian menarik perhatian masyarakat, kemudian peluang pasar, serta kesempatan biaya produksi yang bisa ditekan atau bisa murah. Kemudian threat-nya seperti apa ancamannya? Ya tentu saja dalam usaha ini tentu saja masalah pengurusan izin mendirikan usaha ya. Kalau untuk bagi kita mendirikan pabrik baru gitu ya, ini biasanya banyak prosedur-prosedur yang banyak yang harus kita lalui juga. Kemudian juga standarisasi mutu, kemudian kemungkinan pesaing skala besar, kemudian juga perubahan selera masyarakat. Nah, untuk itu kita akan coba bagaimana pengembangan usaha yang akan dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan promosi, yang kedua pelayanan prima, yang ketiga inovasi, yang keempat evaluasi ya. Secara meningkatkan promosi ini menjadi salah satu cara pengembangan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal produk serta jasa yang kita tawarkan. Dan selama pandemik ini, bentuk promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk dilakukan secara online melalui beberapa media sosial yang saat ini sedang booming dan digandrungi masyarakat seperti via Instagram, WhatsApp, bahkan TikTok dan sebagainya. Kemudian bagaimana pelayanan prima? Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan dari sumber daya manusia agar usaha bidang ini bisa berkembang dengan cepat. Santun dalam melakukan pelayanan dan melayani konsumen dengan sikap yang ramah merupakan pelayanan prima yang harus kita berikan pada calon konsumen dan langganan daripada produk kita. Karena kita yakin bahwa produk yang berkualitas yang dibarengi dengan pelayanan prima pastinya akan menarik konsumen untuk mencoba dan nantinya akan datang kembali membeli produk kita. Kemudian bagaimana inovasi? Kita sadar betul zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan karena konsumen cenderung cepat merasa bosan. Dalam hal ini, saya akan lebih fokus pada varian rasa yang baru. Selain itu, inovasi yang bisa dilakukan untuk produk ini adalah pada desain dan kemasan produk itu sendiri. Kemudian dalam evaluasi, tentu saja tahap evaluasi ini adalah hal terpenting dalam berwirausaha. Di sini kita akan mengetahui sejauh mana keberhasilan yang bisa kita raih dari setiap rencana dan eksekusi yang telah kita lakukan, kekurangan serta kelebihan dari setiap langkah yang telah kita lakukan, dapat kita analisis agar tahap selanjutnya bisa lebih baik dan bisa lebih dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Oke, dan saya akan coba di sini tentang sebuah produk kampas itu sendiri. Yang pertama, vision adalah mengenalkan dan memperluas penjualan produk makanan khas kota Cianjur berupa sambal tauco ini. Kemudian goals-nya adalah meningkatkan penjualan tauco dan mendatangkan benefit oriented dan profit oriented also. Kemudian yang ketiga, key metrics-nya, dalam hal ini kita akan mengevaluasi dari hasil penjualan produk dan dari analisis mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap produk ini. Kemudian target customer segmentation-nya adalah semua lapisan masyarakat tentunya, baik yang ada di dalam kota Cianjur maupun yang ada di luar kota Cianjur. Kemudian unique value proposition-nya ini, karena sambal tauco merupakan makanan khas dari kota Cianjur, maka ikon makanan khas ini menjadi keunikan tersendiri daripada produk ini. Kemudian bagaimana tentang customer needs-nya? Oke, kebutuhan konsumen di bidang makanan yang ternyata selalu merasa penasaran dan ingin mencoba akan produk makanan baru menjadi bagian penting dari pengembangan usaha ini. Kemudian bagaimana dengan key resources-nya? Cita rasa yang khas dari produk dan kerjasama yang baik dengan petani kedelai, serta minat pasar akan makanan khas menjadi sumber kunci tersendiri dalam usaha ini. Kemudian channel-nya. Channel ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada online channel and then offline channel. Jadi yang pertama ada online channel seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, and Twitter. Kemudian offline channelnya seperti pembuatan brosur dan promosi langsung ke masyarakat secara verbal. Kemudian revenue streamnya, dalam hal ini tentu saja kita akan mengacu pada kesepakatan bersama, dan untuk budget dari biaya promosi itu sendiri sudah merupakan bagian rutin dari pengeluaran dalam rangka pengembangan produk ini. Dan bagaimana dengan cost structure-nya? Tentu saja mengenai biaya tetap dan biaya variabel dari produk ini sudah tercatat rapi dalam pembukaan dan neraca biaya. Oke,
Dan berikut beberapa dokumentasi di mana proses produksi tauco asli Cianjur ini dibuat. Dimulai daripada pembelian bahan baku berupa kacang kedelai, kemudian pencucian dan pengeringan dijemur langsung di bawah sinar matahari, kemudian proses pemasakan di kuali yang besar dengan menggunakan bahan bakar berupa suluh. Suluh adalah bahasa Sunda yang mana kita kenal kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kayu bakar. Kemudian adonan difermentasi, kemudian diolah dan siap dimasukkan ke dalam kemasan botol yang tentunya sebelumnya botol kemasan sudah disterilisasi terlebih dahulu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya perkenalkan tentang rencana usaha yang merupakan produk khas daripada kota Cianjur, yaitu berupa sambal tauco Cianjur. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.